Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Pada kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang ikatan ion. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Kasini, Kamaria, Intan, Kurniawati, Yunita, Fridolin, Glory, Rovina, Teresia, dan juga Francisco. Untuk materi pertama, kita akan mengenal tentang ikatan ion. Ikatan ion atau disebut juga sebagai ikatan elektrokovalen merupakan jenis ikatan kimia yang dapat terbentuk antara ion-ion logam dengan non-logam, atau ion polyatomik seperti amonium terjadi karena adanya gaya tarik-menarik atau elektrostatik antara kation dan juga anion. Dan dapat disimpulkan bahwa ikatan ion terbentuk karena adanya serah terima elektron. Materi selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jari-jari atom dan ukuran ion. Pengertian dari jari-jari atom itu sendiri ya merupakan jarak dari inti atom sampai ke elektron di kulit terluar yang dinyatakan dengan satuan panjang angstrom. Faktor-faktor jari-jari atom terdiri dari dua, yaitu kulit atom dan muatan inti. Unsur dari jari-jari atom sendiri itu terdapat dua, yaitu yang pertama pada unsur seperiode, di mana semakin ke kanan, maka ukuran jari-jari atom semakin kecil karena jumlah lintasannya sama. Dan yang kedua, pada unsur selogam, semakin ke bawah, maka ukuran jari-jari atom akan semakin besar karena jumlah lintasannya semakin banyak. Cara menentukan jari-jari atom itu sendiri dilakukan dengan mengukur jarak dua inti atom dalam molekulnya menggunakan alat spektroskop massa. Ada tiga jenis jari-jari atom. Yang pertama jari-jari kovalen, yang kedua jari-jari non-logam atau jari-jari van der Waals, dan yang ketiga jari-jari logam. Selanjutnya ukuran ion. Pada gambar di samping menunjukkan plot kerapatan elektron total untuk semua orbital yang terisi untuk 3 gas mulia sebagai fungsi jarak dari inti atom. Kerapatan elektron berkurang secara bertahap dengan bertambahnya jarak yang membuatnya tidak mungkin untuk menarik garis tajam untuk menandai batas atom. Materi selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur kristal. Struktur kristal merupakan susunan atom, ion, atau molekul yang teratur dan berulang dalam ruang 3 dimensi. Susunan ini membentuk kristal yang merupakan pola berulang dari titik-titik yang mewakili posisi atom, ion, atau molekul. Struktur kristal menentukan banyak sifat fisik dan kimia suatu material. Contohnya, titik leleh, kekerasan, konduktivitas listrik, dan konduktivitas termal. Struktur kristal dapat dijelaskan dengan dua unsur utama, yaitu isi kristal dan basis. Dapat dilihat di slide contoh dari struktur kristal. Materi selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Selanjutnya, energi Kisi atau lingkaran Brown-Herbert. Energi Kisi adalah energi yang diperlukan untuk memisahkan satu mol ion dari senyawa ionik menjadi ion-ion penyusun dalam keadaan gas. Sedangkan siklus Brown-Herbert adalah serangkaian reaksi yang digunakan untuk menghitung perubahan entalpi pembentukan senyawa dari unsur-unsurnya. Seperti contoh pada slide, yaitu senyawa dari siklus Brown-Herbert yaitu litium fluorida. Siklus Brown-Herbert untuk pembentukan senyawa litium fluorida dari unsur litium dan gas fluorida melibatkan beberapa tahap. Yang pertama, pelepasan elektron dari atom litium untuk membentuk ion litium positif. Yang kedua, pembentukan ikatan kimia antara ion litium positif dan atom fluorida untuk pembentukan senyawa litium fluorida. Yang ketiga, pelepasan elektron dari atom fluorida untuk membentuk ion fluorida negatif. Yang keempat, pembentukan ikatan kimia antara ion litium positif dan ion fluorida negatif untuk membentuk senyawa litium fluorida. Berikut rumus pembentukan senyawa litium fluorida. Delta H sublimasi litium ditambah delta H atominasi fluorida tambah delta H ionisasi litium positif kurang delta H ionisasi fluorida negatif kurang delta H kisi kurang delta Hv sama dengan 0. Energi kisi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, jari-jari atau ukuran ion. Yang kedua, muatan ion. Jari-jari atau ukuran ion, semakin besar ukuran ion maka semakin kecil energi kisi, dan semakin kecil ukuran ion maka semakin besar energi kisi. Muatan ion, semakin besar muatan ion maka semakin besar energi kisi, dan semakin kecil muatan ion maka semakin kecil energi kisi. Pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah elektronegativitas dan kepolaran ikatan. Salah satu konsep terpenting dalam ikatan kimia adalah elektronegativitas.
Keelektronegatifan adalah kemampuan atom dalam molekul untuk menarik elektron bersama ke dirinya. Semakin besar keelektronegatif atom, maka semakin besar kemampuannya untuk menarik elektron. Dalam tabel periodik dari satu golongan, dari atas ke bawah, keelektronegatifnya semakin berkurang, sementara dalam periode dari kiri ke kanan, maka keelektronegatifnya semakin bertambah. Dapat dilihat pada slide, itu merupakan contoh ikatan ionik, yaitu dari NaCl. Berdasarkan keelektronegatifannya, bahwa atom Cl cenderung lebih mampu menarik elektron dibandingkan dengan atom Na. Namun pada keadaan ini, atom Na maupun Cl tidak stabil karena semua kulitnya tidak terpenuhi oleh elektron. Untuk mencapai aturan oktet antara kedua atom Na, antara keduanya, atom Na akan memberikan satu elektronnya ke atom Cl, sehingga atom Na bermuatan positif dan atom Cl akan bermuatan positif, dan atom Cl akan bermuatan negatif karena jumlah protonnya lebih sedikit daripada jumlah elektron. Berdasarkan serah terima elektron ini, maka seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ikatan antara NaCl ini merupakan ikatan ionik. Lalu tingkat keelektronegativitas ini sangat berpengaruh pada kepolaran ikatan, di mana semakin tinggi selisih antara elektronegatifan akan mempengaruhi tingkat kepolaran dari sebuah senyawa. Dapat dilihat pada slide juga sebuah contoh selisih dari ikatan antara NaCl, di mana selisihnya itu 2,1. Ketika dilihat pada tabel, bahwa untuk selisih di atas 1,7 itu merupakan ikatan ionik dan merupakan contoh senyawa yang bersifat polar. Selanjutnya saya berikan kesempatan pemateri selanjutnya. Baik, kita telah mengetahui bahwa ikatan ion juga dikenal sebagai ikatan elektrovalen, merupakan sebuah jenis ikatan yang terjadi antara dua atom yang memiliki perbedaan muatan listrik. Dalam ikatan ion, atom yang memiliki muatan positif atau biasanya atom logam mengikat atom yang memiliki muatan negatif atau biasanya atom non-logam dengan cara mengalihkan elektron untuk mencapai kestabilan. Molekul halida dapat dijelaskan dengan dua model ikatan, yaitu ikatan kovalen dan ikatan ion. Pada ikatan kovalen, model ini menganggap bahwa terdapat berbagai pasangan elektron antara atom halogen dan atom lain sehingga terbentuk ikatan kovalen. Pada ikatan ion, menganggap bahwa terdapat transfer elektron penuh dari atom halogen atau yang elektronegatif ke atom yang lain atau yang elektropositif sehingga terbentuk ion positif dan ion negatif. Seperti yang telah diketahui, energi ikatan pada molekul halida seperti alkil halida tergantung pada jenis atom halogen yang terlibat. Alkil halida mempunyai rumus molekul CnH2 plus 1X, di mana X adalah atom halogen seperti fluorin, klorin, bromin, atau iodin. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi energi ikatan, di mana yang pertama yaitu faktor yang terkait dengan model ikatan kovalen yang terdiri dari keelektronegatifan dan jari-jari atom. Di mana pada keelektronegatifan, perbedaannya keelektronegatifan antara atom halogen dan atom yang berikatan dengannya mempengaruhi energi ikatan. Semakin besar perbedaan keelektronegatifan, daya tarik menarik antar atom semakin besar, sehingga energi ikatan menjadi lebih tinggi. Pada jari-jari atom mempengaruhi jarak antar inti atom yang berikatan. Semakin kecil jarak antar inti atom, energi ikatan umumnya akan semakin tinggi. Yang kedua, faktor yang terkait dengan model ikatan ion. Ukuran yaitu terdiri dari ukuran kation dan anion dan muatan ion. Pada ukuran kation dan anion, semakin kecil ukuran kation dan semakin besar ukuran anion, energi ikatan umumnya akan semakin tinggi. Yang kedua yaitu muatan ion. Semakin besar muatan ion atau kation maupun anion, energi ikatan umumnya akan semakin tinggi. Seperti yang terlihat pada tabel, merupakan contoh perhitungan energi ikatan, di mana terdiri dari sublimasi natrium, ionisasi natrium, afinitas elektron klorin, dan yang terakhir yaitu pembentukan kisi kristal. Selanjutnya saya akan serahkan kepada pemateri yang berikutnya. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan energi ikatan tunggal. Nah, energi ikatan adalah jumlah rata-rata energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan tertentu dalam suatu partikel gas. Ini yang disebut sebagai entalpi ikatan. Nah, kekuatan ikatan tertentu diukur dengan energi ikatan. Nah, energi ikatan tunggal sendiri merupakan energi yang dibutuhkan untuk memutuskan atau memisahkan ikatan kovalen tunggal antara dua atom. Contohnya yaitu energi ikatan dalam molekul hidrogen, bisa dilihat pada slide, molekulnya terdiri dari dua hidrogen yang terikat secara kovalen atom. Nah, ikatan kovalen dapat diputus untuk memisahkan atom hidrogen. Nah, proses ini memerlukan energi
Proses ini memerlukan energi dan jumlah rata-rata energi yang diperlukan untuk memutuskan satu ikatan tunggal hidrogen adalah 7,17 kali 10 pangkat min 19 dengan satuan joule. Nah, ada pun beberapa hal penting yang terkait dengan energi ikatan dan jenis atom yang terlibat. Maka semakin kuat atom kovalen antara dua atom, maka semakin besar energi yang dibutuhkan untuk memutuskannya. Begitupun juga energi ikatan tunggal dapat diukur secara eksperimental menggunakan teknik kalorimetri atau dapat dihitung secara teoritis menggunakan prinsip-prinsip kimia kuantum. Dan energi ikatan tunggal juga memainkan peran penting dalam reaksi kimia, stabilitas senyawa dan proses kimia lainnya. Pengetahuan tentang energi ikatan tunggal membantu memahami dan memprediksi sifat-sifat kimia suatu senyawa. Untuk secara umum, energi ikatan tunggal untuk ikatan kovalen antara atom non-logam berkisar antara 300 sampai 700 kJ per mol, maka semakin elektronegatif atom-atom yang terlibat, semakin kuat ikatan kovalen dan semakin besar energi ikatannya. Selanjutnya saya akan berikan kepada materi berikut. Baik, berikutnya kita masuk pada skala elektronegativitas. Untuk elektronegativitas sendiri sudah jelas melalui teman-teman sebelumnya. Kemudian berbagai upaya telah dilakukan untuk menentukan skala elektronegativitas sendiri. Salah satunya adalah yang telah dilakukan oleh Robert Mulliken dan juga Linus Pauling. Yang pertama adalah untuk Robert Mulliken, di mana nilai skala dari Mulliken itu sendiri diperoleh dari hasil pengukurannya yang didasarkan pada sifat individual dari suatu atom. Kemudian menurut Robert Mulliken ini menyatakan bahwa nilai keelektronegatifan berbanding lurus dengan rata-rata energi ionisasi dan afinitas elektronnya. Untuk persamaannya dapat dilihat pada slide, di mana elektronegativitas Mulliken sama dengan energi ionisasi pertama dikurangi dengan afinitas elektronnya, kemudian dibagi dengan 2. Lalu Robert Mulliken memperhatikan bahwa unsur-unsur dengan S1 yang lebih besar cenderung memiliki nilai yang sangat negatif. Begitupun sebaliknya, untuk unsur-unsur dengan nilai S1 yang kecil cenderung memiliki nilai AE yang kurang negatif atau bahkan positif dan mudah melepaskan elektron dalam reaksi kimia. Untuk persamaannya dan contohnya dapat dilihat pada slide, di mana untuk mendapatkan skala elektronegativitas Mulliken cukup dengan mencari nilai dari energi ionisasinya dan afinitas elektronnya kemudian dibagi dengan 2. Meskipun skala Robert Mulliken ini terlihat mudah, namun memiliki kelemahan di mana skala ini hanya dapat dihitung untuk unsur yang diketahui afinitas elektronnya, sedangkan tidak semua unsur kita ketahui nilai afinitas elektronnya. Next slide. Kemudian elektronegativitas menurut Linus Pauling. Skala elektronegativitas Pauling sendiri ini merupakan skala yang paling umum dan paling luas digunakan. Skala elektronegativitas Linus Pauling ini diperoleh dari hasil pengukuran yang didasarkan pada data energi ikatan suatu molekulnya. Pauling juga mendefinisikan bahwa keelektronegatifan menjadi kekuatan sebuah atom untuk menarik elektron dari atom tersebut. Kemudian menurut Pauling juga jika atom A dan atom B membentuk molekul AB yang bersifat polar, maka ikatan kovalen polar dari AB harus lebih stabil daripada ikatan AA dan AB pada keadaan kovalen murni. Persamaannya dapat dilihat pada slide, di mana kalau untuk menggunakan rumus yang pertama itu jika satunya dalam kilojoule per mol, dan untuk menggunakan rumus kedua itu jika satuannya dalam elektron volt. Kemudian secara umum Linus Pauling mengatakan bahwa semakin besar nilai keelektronegatifan, maka semakin kuat kemampuan atom untuk menarik elektron ke dalam atomnya sendiri. Berikutnya silakan kepada pemateri selanjutnya. Berikutnya tentang keelektronegatifan dan karakter ion ikatan. Seperti yang dijelaskan sebelum-sebelumnya bahwa elektronegativitas dan karakter itu sangat penting dalam kimia. Nah, karakter ion ikatan mengacu pada seberapa kuat interaksi antara kation dan anion dalam sebuah senyawa yang menentukan apakah senyawa tersebut memiliki karakter kovalen atau karakter ion. Ikatan ion terbentuk ketika perbedaan elektronegatifan antara dua atom lebih dari 1,7. Ada 2 cara untuk mengidentifikasikan jenis ikatan, yaitu yang pertama dengan cara pemahaman kita terhadap tabel berunsur, dan dengan cara yang kedua yaitu dan perbedaan keelektronegatifan antara atom-atom yang terlibat. Energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, dan karakter non-logam semakin besar dari kiri ke kanan untuk unsur sepriodi dan dari bawah ke atas untuk unsur segolongan. Hal ini berarti bahwa semakin kecil jarak antara elektron valensi dengan inti atom, maka semakin besar keelektronegatifan atom tersebut. Materi berikutnya saya berikan kepada pemateri selanjutnya.
materi selanjutnya yaitu perubahan entalpi. Perubahan entalpi atau yang biasa disimbol dengan delta H dalam ikatan ion merupakan energi yang dilepaskan atau diserap dalam proses pembentukan ikatan ion antara kation dan anion. Energi ini menunjukkan seberapa kuat gaya tarik-menarik elektrostatis antara ion-ion penyusun senyawa ion. Yang pertama, nilai perubahan entalpi terbagi menjadi 3, yaitu positif, negatif, dan nol. Jika dalam nilai perubahan entalpi dia bermuatan positif, maka proses pembentukan ion membutuhkan energi, di mana perubahan entalpi akan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan ion tersebut lemah. Yang kedua, yaitu negatif. Jika proses pembentukan ion, ikatan ion melepaskan energi, maka perubahan entalpi akan bernilai negatif, yang menunjukkan bahwa ikatan ion tersebut kuat. Yang ketiga yaitu bernilai nol. Jika energi yang dilepaskan dan diserap selama pembentukan ion sama besar, maka perubahan entalpi akan bernilai nol. Kemudian kita masuk pada faktor yang mempengaruhi nilai perubahan entalpi. Terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ukuran ion. Semakin kecil ukuran ion, maka semakin kuat gaya tarik-menarik elektrostatis antara ion-ion, sehingga perubahan entalpi akan semakin negatif. Yang kedua, muatan ion. Semakin besar muatan ion, maka semakin kuat gaya tarik-menarik elektrostatis antara ion-ion, sehingga perubahan entalpi akan semakin negatif. Kemudian, terdapat hubungan perubahan entalpi dengan sifat senyawa ion. Yang pertama pada titik leleh. Senyawa ion dengan perubahan entalpi pembentukan yang lebih negatif, umumnya lebih mudah larut dalam air. Kemudian, kelarutan. Senyawa ion dengan perubahan entalpi pembentukan yang lebih negatif, umumnya lebih mudah larut dalam air. Dan yang ketiga yaitu konduktivitas listrik, di mana senyawa ion dalam larutan dapat menghantarkan arus listrik karena ion-ionnya bergerak bebas. Senyawa ion dengan perubahan entalpi pembentukan yang lebih negatif, umumnya memiliki konduktivitas listrik yang lebih tinggi. Oke, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.